selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Dadi. Selamat pagi Rini. Iya baik pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan ini kita sudah memasuki kembali weekend ini nih. Hari Jumat orang udah biasanya kepinginnya tuh buru-buru hari Sabtu Minggu nih, pengen libur. Apalagi di tanggal muda. Iya ya kan? betul, karena pengen berkumpul dengan keluarga Dan. Tapi biasanya kalau kamu sendiri, kalau di weekend itu apalagi tanggal muda seperti ini, biasanya kamu kemana? Pastinya makan malam. Itu tuh Sabtu Minggu itu sudah jatahnya keluarga saya Dat. Jadi kalau misalnya saya punya acara lain, terkadang mereka akan nanya mau kemana, karena kan memang udah jatahnya dan keluarga. Dadi sendiri kemana nih pasti? Biasanya sih tetap kumpul sama keluarga, mungkin ngopi-ngopi cantik, ya mungkin kalau mau keluar kota juga waktu liburnya pendek, jadi mungkin ya sekitaran Jakarta aja. Nah, terkait dengan weekend ini Dat, ini kan juga mau diselenggarakan KTT ASEAN ya kan Dat? Iya. Nah, pasti dengan polusi udara kita kan nggak bisa kemana-mana juga, nggak ada rencana mau keluar kota? Nggak ada sih, soalnya kalau kita melihat juga sekarang jalanan Jakarta nih hari Jumat, ini juga udah polusi juga semakin Itu parah. Ini juga mendingan teman-teman jaga-jaga kesehatan, banyak-banyak makanan yang bergizi, sehat dan juga jaga kesehatan. Namun kita tetap harus semangat ini, walaupun ini sudah weekend, tetap kita harus semangat memberikan informasi kepada seluruh pemirsa terkait dengan kinerja dan juga informasi seputar DPR RI dalam TVR 09 berikut ini. Selengkapnya. Kita awali TVR 09 dengan berita pertama mengenai DPR RI yang menilai momentum peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun dimaknai seluruh anggota DPR RI dengan komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya pembangunan di daerah pemilihan. Setelah 78 tahun, DPR RI berkomitmen mengawal program-program pemerintah, khususnya program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menegaskan, capaian kinerja DPR dalam menjalankan 3 fungsinya sudah cukup baik. Oleh karena itu, komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya pembangunan di daerah pemilihan harus ditingkatkan. Ia juga berpesan fungsi legislasi dalam penyusunan undang-undang harus berpihak pada masyarakat dan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku. Artinya, setiap anggota DPR RI harus aktif memperjuangkan undang-undang yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Kinerjanya DPR RI itu kan secara kolektif juga sudah cukup bagus ya, dari sisi pengawasan, dari sisi budgeting, penyusunan anggaran bersama-sama pemerintah, kemudian legislasi, penyusunan undang-undang, semua sudah sesuai dengan target. Mekanisme dan tahapannya sedang dijalankan sesuai mekanisme, sesuai aturan. Ya, saya berharap DPR ini menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, ya, tetap harus aktif dalam melakukan 3 kewenangan tersebut, yaitu pengawasan, budgeting, dan legislasi, kemudian juga melakukan pembinaan daerah pemilihan, karena menurut undang-undang, anggota DPR RI harus memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan, maka jaga harus aktif ke daerah pemilihan. Dengan kata lain, momentum peringatan HUT ke-78 tahun harus dimaknai seluruh anggota DPR RI untuk semakin meningkatkan kinerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Aditya dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini Badan Akuntabilitas Keuangan Negara berharap badan usaha milik negara yang mendapatkan penyertaan modal negara dapat meningkatkan kinerjanya sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Banyaknya permasalahan serta minimnya penyertaan modal negara Bulog menjadi suatu permasalahan yang harus segera dituntaskan. Hal ini dibahas Badan Akuntabilitas Negara DPR RI saat menelaah pemberian PMN bagi BUMN di Kota Solo, Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati meminta Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait permasalahan yang sudah lama terjadi di Bulog. BUMN yang mendapatkan PMN semestinya mampu meningkatkan kinerja agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Kita juga meminta kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang membawahi BUMN ini untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah sekian tahun ada di BUMN, yang terutama di Bulog ya. Untuk bisa dicarikan solusinya ya, dan termasuk juga utang BUMN Bulog yang menumpuk.
Sementara anggota BAKN DPR RI Misbakun menambahkan, permasalahan Bulog terletak pada infrastruktur gudang penyimpanan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, PMN dapat dimanfaatkan untuk membangun pergudangan Bulog yang lebih modern agar dapat menjaga kualitas pangan lebih baik. Terkait dengan Bulog, PMN-nya ini sangat serius harus diperbaiki gudang-gudang Bulog. Gudang-gudang Bulog ini adalah gudang pangannya rakyat. Beras kita harus bisa menghasilkan beras yang terjaga dengan baik, sehingga pangan rakyat itu berkualitas, mempunyai gizi yang tinggi. Perlu daya dukung infrastruktur pergudangan yang bagus dan modern. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Syamsul Ajri, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, DPR RI mendukung akselerasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kroasia sebagai mitra strategis menuju pasar Uni Eropa. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 pemirsa. Badan Kerjasama Antar Parlemen menilai akselerasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kroasia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia dalam mempromosikan serta membuat produk Indonesia menembus pasar Uni Eropa. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menerima Wakil Ketua Parlemen Kroasia Davorko Vidovic beserta anggota parlemen dan delegasi dari Kroasia di pelataran hutan Kota Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, BKSAP mendukung akselerasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kroasia sebagai mitra strategis menuju pasar Uni Eropa. Putu mengatakan, sebagai anggota Uni Eropa bisa mempromosikan dan mengupayakan komoditas minyak kelapa sawit Indonesia. Dia juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat mengeksplorasi potensi-potensi kerjasama antara Indonesia dan Kroasia, karena menurutnya Kroasia bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk mempromosikan serta membuat produk Indonesia berpotensi menembus pasar Uni Eropa. Itu akan mengakselerasi kerjasama berbagai bidang antara Indonesia dan tentu Kroasia. Dan harapan saya tentu pemerintah kita dorong untuk mengambil satu langkah yang akseleratif untuk meningkatkan kerjasama antara negara kita dengan negara-negara kawasan Balkan. Mereka sangat mau untuk menjadi bridge kita, jembatan kita untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Ini menjadi hal baik dan saya berharap memang engagement akan ditingkatkan, akselerasi hubungan kedua negara harus ditingkatkan di berbagai bidang, pada ujungnya memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat atau masyarakat kedua negara. Putu Supatma menambahkan, Indonesia dan Kroasia merupakan negara non-blok yang sudah menjalin hubungan sejak lama. Untuk itu, dirinya juga mendorong kedua negara dapat saling mendukung di forum dan sidang multilateral di seluruh dunia. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah serta pihak terkait untuk segera merampungkan proyek pembangunan tol Probowangi sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Tentunya agar menunjang perekonomian masyarakat. Dipimpin Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji, tim kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI meninjau perkembangan proyek tol Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi, Jawa Timur. Dalam tinjauan tersebut, Sarmuji meminta keterlibatan Kementerian BUMN dan sejumlah mitra kerja lainnya untuk membantu kelancaran pembangunan tol Probowangi. Ia berharap tol sepanjang 175 km ini rampung sesuai target yang ditetapkan pemerintah dan dapat beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Ia menekankan kepada PT Jasa Marga agar proyek strategis nasional tol Probowangi ini jangan sampai mengalami pembengkakan anggaran atau cost overrun yang tidak diperlukan. Kita menyambut gembira keberadaan tol Probowangi, seandainya nanti sudah selesai sampai Banyuwangi, itu merupakan prestasi tersendiri karena menyambungkan dari ujung Jawa bagian barat ke ujung Jawa bagian timur. Kita juga mewanti-wanti supaya tol Probowangi ini tidak menjadi beban perusahaan. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka berharap kehadiran tol Probowangi dapat menunjang perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dirinya juga meminta kepada pemerintah pusat untuk benar-benar memperhatikan dan mengawal pembangunan tol Probowangi hingga selesai. Di sini, ini proyek ini sangat penting dan semoga bisa mendongkrak kehidupan masyarakat khususnya selain mobilitas nanti dampaknya ke sisi ekonomi. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai rekayasa cuaca dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta tanpa membebani anggaran yang terlalu besar. Untuk menangani polusi dan kualitas udara yang semakin memburuk di Jakarta, Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG untuk segera menemukan penyebab utama dari polusi tersebut dan melakukan rekayasa cuaca dengan metode dan waktu yang tepat. Anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid menekankan, rekayasa cuaca merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi udara, tetapi bukan solusi utama untuk mengatasi buruknya kualitas udara di ibu kota saat ini. Menurutnya, BMKG dan seluruh mitra kerja Komisi 5 diharapkan dapat segera menemukan penyebab utama polusi udara sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk menanganinya. Meminimalisir dampak polusi yang terjadi di kota Jakarta. Jadi salah satunya itu adalah dengan cara membuat hujan buatan sehingga polusi itu sedikit berkurang. Tapi itu hanya istilahnya hanya sekedar mengurangi saja. Tapi yang terpenting itu adalah kalau saya bagaimana sumber polusi itu bisa kita kurangi sehingga dengan demikian insya Allah Jakarta akan menjadi daerah yang sangat ramah dengan lingkungan. Ketua Komisi 5 Lazarus meminta BMKG melaksanakan rekayasa cuaca dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian agar upaya tersebut dapat mengurangi polusi udara di Jakarta tanpa membebani anggaran terlalu besar. Karena modifikasi cuaca itu mahal, mahal sekali. Jadi kalau salah timing pelaksanaannya itu sama dengan menabur garam ke laut. Tentu kita tidak mau gitu loh. Modifikasi cuaca itu dilakukan secara benar dan dipastikan itu berhasil. Sehingga tidak terjadi pemborosan pembiayaan. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah resmi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara kepada Komisi 2 DPR RI. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu
27 November 2024 juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah secara resmi telah sepakat membentuk Panitia Kerja atau Panja revisi Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang IKN Nusantara. DPR RI mengungkapkan draft revisi Undang-Undang IKN yang akan dibahas dalam Panja, salah satunya bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan baik untuk kemudian dapat mendatangkan investor. Nah, revisi Undang-Undang IKN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P dan juga persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara dan juga penyelenggaraan pemerintah daerah khusus serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pemerintah telah menyerahkan dokumen revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kepada DPR RI. Ada 9 pokok perubahan yang diusulkan pemerintah untuk memastikan pembangunan dan pemindahan ibu kota sesuai rencana. Dan sebagai jaminan keberlanjutan pembangunan IKN untuk meyakinkan para investor. Pemerintah menyebutkan ada 5 tahapan pembangunan IKN yang berlangsung hingga 2045. Di antaranya, pembangunan dan operasi infrastruktur dasar, pemindahan ASN termasuk TNI dan Polri, serta inisiasi sektor ekonomi prioritas. Pasca mendengar penjelasan pemerintah, Komisi 2 DPR RI langsung membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk membahas revisi Undang-Undang IKN. Tidak berselang lama, Komisi 2 DPR RI mengunjungi lokasi IKN di Kabupaten Panajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, untuk mengumpulkan informasi dan melihat langsung progres pembangunan IKN sebagai bekal membahas revisi Undang-Undang IKN. Saat ini, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 mencapai 38,1%. Munculnya gonjang-ganjing di publik terkait kepastian perpindahan IKN dan banyaknya kendala yang dihadapi dalam perjalanan pembangunan IKN tentu harus dijawab dengan menghadirkan payung hukum yang menjamin keberlanjutan pembangunan IKN. Revisi Undang-Undang IKN dinilai cukup realistis, namun harus tetap mengedepankan kehati-hatian dalam membahas 9 pokok yang diusulkan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan investasi. Jangan sampai revisi Undang-Undang IKN malah menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Makanya mereka jadi pengen Pemdasus, pemerintah daerah khusus. Kalau otorita kan mereka nggak berhak untuk
ngambil uang, mereka pengen menerbitkan surat hutang gitu loh, sukuk, sehingga pembiayaan itu menjadi seperti Pemda. Nah, tentu ini perlu hati-hati, jangan sampai membahayakan. Yang kedua, mereka ingin tadi menarik lebih banyak investasi. Ini agak berat karena bisa kumulatifnya 190 tahun alas hak atau hak penggunaan lahannya, PL-nya. Pembahasan rancangan Undang-Undang IKN Nusantara ditargetkan selesai pada Oktober 2023 sebelum DPR RI memasuki masa reses, karena hanya merevisi sekitar 30% pasal. Meski pembahasan dikebut, bukan berarti mengabaikan substansinya. Revisi Undang-Undang IKN diharapkan tidak hanya mengatasi kendala pembangunan IKN Nusantara, tapi juga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan lebih kondusif yang akan menarik minat banyak investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Di sisi lain, kebijakan insentif daerah perlu didorong dalam revisi Undang-Undang IKN agar tercipta pemerataan pembangunan di lokasi IKN sekaligus mengurangi ketergantungan pembangunan IKN Nusantara pada APBN. Sementara itu, masalah penguatan kelembagaan Badan Otorita IKN dalam proses pemindahan IKN tentunya akan dipertimbangkan lagi oleh DPR. Mengingat dalam Undang-Undang IKN yang sudah ada, kewenangan Badan Otorita IKN sudah cukup kuat. Dengan adanya keterbatasan APBN, tentunya pembangunan IKN tidak bisa serta-merta dibantu semuanya dari APBN. Nah, kalau toh ada keterlibatan pihak swasta di sana, tentunya harus ada insentif yang menarik agar swasta ataupun pihak ketiga lainnya lebih berminat di sana. Harapan saya draft yang diajukan oleh pemerintah bisa kita bahas dalam panja, di mana di dalam panja nanti kami berharap pembahasan bisa lebih komprehensif agar IKN bisa diwujudkan dengan melibatkan sedikit mungkin anggaran dari APBN. Bagaimana supaya undang-undang ini bisa kemudian dilanjutkan dengan peraturan-peraturan turunan yang bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, lebih baik untuk kemudian bisa mendatangkan investor ke dalam proses pembangunan IKN ini. Gitu. Itu kira-kira. Kita masih akan membahas terkait dengan weekend ini. Kalau bahas weekend, kamu pernah ke Taman Mini nggak sih? Ke Taman Mini pernah dong, Dadi. Biasanya kemana aja? Kalau ke Taman Mini itu sebenarnya liburan singkat untuk berkeliling Indonesia karena di situ banyak sekali anjungan provinsi yang bisa kita lihat dari atas, dari kabel car-nya itu kan ada bisa kan? Dari kabel car juga. Selain bisa itu di situ banyak sekali wahana-wahana. Contohnya adalah teater Keong Mas nih, di mana itu merupakan salah satu teater yang legendaris di Indonesia. Betul sekali. Nah, terkait dengan Taman Mini Indonesia Indah ini berdiri di atas area seluas 150 hektar pemirsa. Pembangunan Taman Mini dicetuskan oleh Ibu Siti Hartina Soeharto atau yang kita kenal dengan sebutan Ibu Tin. Nah, Dat, tentunya nih gagasan taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan juga keberagaman budaya Indonesia dibangunnya sudah lama loh, Dat. Dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan pada tahun 1975. Kita belum lahir, Dat. Kita belum lahir. Wah, kita masih di awang-awang, masih di surga ya. Dan biasa mungkin penasaran dengan informasi yang akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang,
menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Tadi ngomong-ngomong soal Taman Mini. Kapan terakhir kali ke Taman Mini? Kalau kita bahas Taman Mini, mungkin udah cukup lama ya, karena kalau kita mengingat nih COVID-19 aja udah 3 tahun berlangsung. Mungkin saya lebih dari itu kali ini. Kalau ini? Kalau misalnya untuk jalan-jalan untuk muterin Taman Mini sih sudah lama juga ya. Tetapi untuk menghadiri pernikahan 2 bulan yang lalu saya ke sana. Berarti baru-baru ini udah ngeliat langsung dong Taman Mini seperti apa sekarang? Iya, nah pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah tentunya sekarang ini memiliki wajah baru. Sejumlah fasilitas telah direvitalisasi dan juga memiliki tampilan yang lebih menarik. Dan TMI juga menawarkan transportasi ramah lingkungan bagi pengunjung untuk dapat berkeliling kawasan menggunakan mobil, bus listrik, dan juga angkutan keliling. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan dan juga fakta menarik seputar Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa yang tidak tahu Taman Mini Indonesia Indah? Taman wisata budaya ini sudah akrab di telinga kita tentunya. Terlebih saat hari libur, wah Taman Mini tak pernah sepi pengunjung loh, baik dari Jakarta maupun sekitarnya. Tapi pemirsa tahu nggak nih fakta-fakta menarik seputar Taman Mini Indonesia Indah? Untuk lebih jelas, yuk kita ulas. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah berada di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, yang berdiri di atas area seluas 150 hektar. Nah, pembangunan Taman Mini dicetuskan oleh Ibu Siti Hartina Soeharto atau yang kita kenal dengan Ibu Tin Soeharto, Ibu Negara dari Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto. Pada masa itu, Bu Tin sering mendampingi Presiden Soeharto mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat sejumlah objek wisata di luar negeri. Lalu muncullah gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Maka dibangunlah TMII pada tahun 1972 dan diresmikan pada tahun 1975. Pemirsa, ternyata sejak didirikan, TMII baru sekali mengalami revitalisasi yang dimulai sejak Januari 2022 lalu. Buat pemirsa yang masih bingung, revitalisasi itu adalah upaya memvitalkan kembali suatu kawasan yang dulu pernah vital atau hidup, namun kemudian mengalami kemunduran. Sama seperti TMII, yang semakin kesini semakin sedikit saja nih generasi yang mau mengunjungi Taman Mini berulang kali. Nah, revitalisasi ini lebih kompleks daripada sekedar renovasi loh pemirsa.
Karena proses revitalisasi nggak akan berhasil kalau tidak ada keterlibatan masyarakat untuk turut mendukung kehidupan kembali Taman Mini. Saat ini pengunjung yang ingin mengunjungi Taman Mini dapat memesan tiket secara online. Selain itu, Taman Mini juga menawarkan transportasi ramah lingkungan untuk berkeliling di seluruh area taman. Kendaraan bermotor tidak boleh masuk ke wilayah Taman Mini ya pemirsa. Pengunjung dapat berkeliling kawasan menggunakan mobil dan bus listrik yang bernama Angling atau angkutan keliling. Atau bisa juga menggunakan kereta Aeromoval. Dan terakhir, tentunya yang menjadi ciri khas Taman Mini, kita dapat mengunjungi berbagai anjungan dari seluruh provinsi di Indonesia untuk mengenal lebih dekat beragam budaya serta bangunan tradisional. Selain itu, ada juga Taman Burung Jagat Satwa Nusantara yang menghadirkan berbagai jenis burung endemik dan khas setiap daerah Indonesia, yang tentu saja tak kalah menarik untuk pemirsa kunjungi. Jadi, ayo berkunjung ke Taman Mini, kita dukung revitalisasi dan hidupkan kembali Taman Mini. Nah, ini bisa jadi rekomendasi lagi nih, Taman Mini Indonesia Indah bagi pemirsa yang mungkin belum ada rencana weekend kali ini mau kemana, Taman Mini bisa jadi pilihan. Iya, salah satu pilihan terbaru nih destinasi, apalagi dengan wajah barunya Taman Mini ya yang sekarang ya. Mungkin bisa tertarik, boleh silakan dikunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Dan bisa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di hari Senin. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya Ramadan. Sampai jumpa TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar